Oke, recording on. Kali ini kita lanjutkan untuk latihan dari soal projects, questions, and answer pada part yang ketiga, ya, sesi yang ketiga. Ini dimulai dari question 1 dari 180. Pertama kita bacakan ya langsung. The project management plan specifies that the predictive development approach has been selected to produce the project deliverable. Where in the project life cycle will the overall project risk be the greatest? Jadi on the real PMB exam, you may ask to provide your answer by clicking the correct area in the image, but here in simulator you ask to select the answer below. Jadi project management plan di spesifikasinya akan menggunakan predictive development approach, katanya has been selected. Jadi untuk memproduksi project deliverable-nya. Dan where in the project life cycle will overall project risk be the greatest. Jadi di manakah project life cycle yang paling banyak itu berisi tentang project risk yang paling tinggi, yang paling banyak. Otomatis dengan model prediktif ataupun project kebanyakan mostly ya, yang risiko yang paling banyak adalah di awal mula dari adanya project. Jadi kalau sudah mau mendekati akhir, bahkan sudah close, misalnya sudah di area closing project, karena barangnya sudah terlihat dan dokumentasi dan lain-lainnya sudah selesai, otomatis risikonya sudah makin kecil, bahkan mungkin tidak ada karena deliverable juga sudah dikirim ke klien. Sehingga jika ada opsi manakah yang paling tinggi risikonya, yang paling tinggi otomatis pada saat inisiasi dari sebuah project atau starting project, maka jawabannya adalah A. Kita next. Nomor 2. According to the risk management plan, the perform qualitative risk analysis process should be conducted once during project planning and then during project executions each time a major risk is identified. Midway into the project executions, the team member feel the risk management approach does not address the iterative nature of the product being developed. What is the best course of actions for the project manager, katanya. Berdasarkan risk management plan, jadi untuk perform qualitative risk analysis proses itu harus dilaksanakan minimal satu kali selama project planning, dan selanjutnya pada project execution setiap kali risiko itu harus diidentifikasi. Pada midway into the project execution, pada project eksekusi di tim member merasakan bahwa risk management approach tidak dialamatkan secara iterative nature sehingga produk pada saat produk itu di development, dan apa yang harus dilakukan oleh si seorang project manajernya itu apakah dengan instruct the project team to conduct perform qualitative risk analysis for the minor risk, apakah dengan melakukan atau conduct perform qualitative risk analysis process before the start of each iterations, apakah C dengan submit change request switch to nature the product from iterative to predictive, apakah dengan proceed with the risk management approach as specified in the risk management plan. Opsinya adalah dengan melakukan atau B ya, conduct the perform qualitative risk analysis proses itu setiap kali start each iteration. Pada saat setiap mula dari awal iterasi dimulai. Jawabannya adalah B. Oke, next untuk selanjutnya nomor 3. A company run dozens of various projects covering a wide range of technical areas in the multiple countries, katanya. Jadi sebuah perusahaan running atau melaksanakan ribuan dari berbagai macam project yang mengcover untuk wide range technical area dan dari berbagai macam countries. Jadi, dan company lost tracks, dan perusahaan juga kehilangan track yang mana bekerja untuk various projectnya dan might have high specific knowledge that can be used in other project, dan bisa untuk digunakan knowledge spesialisnya tersebut untuk digunakan di project yang lainnya.
Which of the following would address this issue? Apakah yang harus dilakukan untuk isu tersebut? Apakah dengan multimedia conference system? Bisa masuk sih sebenarnya, tapi kalau ini kan khususnya untuk spesifik skill tersebut digunakan di project lain. Lalu common change control process managed by Advanced CCB. Apakah dengan monthly face-to-face meeting, dan C, apakah dengan centralized person responsible for the knowledge management. Jadi karena ini khusus untuk jika perusahaan loses track who has worked in various project dan bisa saja kehilangan spesialis knowledge-nya yang bisa digunakan untuk berbagai project, maka ini harus di-appointing ada orang yang merupakan bertanggung jawab untuk knowledge management tersebut, sehingga jika ada turnover-nya tinggi di organisasi tersebut, nah si yang bagian knowledge management ini mengetahui dan langsung menginformasikannya tersebut. Untuk project ini misalnya besoknya harus dikerjakan dengan ini, tekniknya ini, dan lain-lain. Oke. Itu dia jawabannya, D, centralized person responsible for the knowledge management. Nomor 4, you have been hired by a startup company to lead its first software development project. You are in the process of determining what resources will be required to carry out the project work. What tools or technique would be most useful you to complete this process? Anda sudah di-hire untuk startup company untuk melead dari development project. You are in the process, Anda sedang diproses untuk memastikan atau mendetermine resources apa yang diperlukan untuk mengerjakan proyek tersebut. Jadi tool dan teknik apa yang akan berguna untuk proses ini, untuk melengkapi proses ini. Yang pertama dengan resource leveling, apakah betul? Apakah dengan resource histogram? Bisa iya, karena ini relevan dengan resource. Apakah dengan analogous estimate dengan berdasarkan previous project misalkan? Apakah dengan bottom up estimating? Yang paling detail untuk hal resources ya, tidak hanya untuk SDM saja, tapi resource aspek lainnya yaitu dengan menggunakan bottom up estimating. Kita lihat justifikasinya betul, karena bottom up estimating is the technique in which team and physical resources are estimated at the activity level and then aggregated to develop the estimate for work package, control account, and summary project level. Next, selanjutnya. Nomor 5, the first iteration of an agile project is about to begin. The sponsor gather the team, the agile coach, the project owner, and other stakeholder for the kickoff meeting. The sponsor emphasizes the need to identify and respond the project risk as early in the project as possible and at a minimal cost, katanya. What is the best way for the meeting participant to implement the sponsor request? Jadi pada iterasi pertama untuk agile project yang baru saja dimulai, sponsor mengumpulkan timnya, agile coach, product owner, dan project stakeholder lainnya di kick-off meeting. Dan sponsor menginformasikan emphasis tentang kebutuhan dari identify dan respon dari project risk secepat mungkin, as early in the project as possible, dan dengan minimal cost. Gitu. What is the best way for the meeting participant to implement the sponsor request? Apa yang harus dilakukan oleh meeting participant tersebut untuk mengimplement dari sponsor permohonan dari sponsor tersebut? Apakah dengan tim dan stakeholder should frequently review product increment? Apakah dengan project stakeholder should conduct risk-based spike in each sprint? Apakah dengan product owner and sponsor should prioritize high user stories? Apakah tim should implement pair programming with agile coach? Dan jawabannya adalah yang tim dan stakeholder gitu. Secara frequent itu mereview dari produk increment-nya agar si project risk-nya dapat diketahui dari awal mula dengan possible dan minimal cost. Itu yang paling possible dilakukan. Jadi tim dan si stakeholder secara frequent atau interval itu melakukan review product increment. Next, nomor 6.
Multi-phase project is moving forward the end of its first phase. The project manager is transitioning the intermediate deliverable to the customer to operate and maintain them. The customer says that they are not going to do this now because the project is not yet complete. Of the following, what can be said of the situations? Jadi multi-phase project sedang bergerak menuju akhir dari fase pertama gitu. Dan project manager sedang melakukan transisi di intermediate deliverable ke customer dan bagaimana untuk mengoperasikan dan memaintainnya, memeliharanya. Dan customer bilang bahwa they are not going to do this, mereka tidak mau melakukannya because the project is not yet complete, karena projectnya belum selesai dikerjakan. Dan of the following, apa yang harus dikatakan dengan situasi seperti itu? Apakah yang pertama, customer need to maintain all the reviewable after they are accepted? Apakah dengan customer is correct since project team maintain all the reviewable until the project is complete? Apakah dengan C, project manager did not set proper expectations with the customer on maintain deliverable? Ataukah yang D, the project manager is right once space close all deliverable are maintained by customer is salah gitu ya, yang D ini. Customer correct juga belum tentu, ini yang B dan D ini bisa dicoret. Customer need maintain all the revolvable, ini juga salah. Jadi yang paling betul, yang highly appreciate and the best answer adalah C. Project manager did not set proper expectation with the customer on maintaining deliverable. Number 7, a project manager is leading an infrastructure development project and is in the process of comparing actual overall project performance against the performance objective described in the project management plan. Which of the following activities is the project manager least likely to conduct during this process? Jadi project manager sedang memimpin sebuah infrastruktur development project dan saat ini sedang proses untuk meng-compare actual overall project performance dengan project objective yang disampaikan di project management plan katanya. Which of the following activities untuk yang harus dilakukan oleh project manager? Setidaknya untuk mengkondak atau mengadakan dari proses tersebut. Apakah dengan analyzing individual or group affected by the project, checking the status individual project risk, bukan, providing forecast untuk update the current cost and schedule informations, juga bukan, dan yang C, D, monitoring implementation of approved change as they occur. Ini masih di area meng-compare gitu ya, belum ke monitor. Jadi jawaban yang paling possible adalah di analyzing individual or group yang berdampak terhadap si project tersebut. Number 8, a project manager goes into the monthly steering committee meeting and say the project has a cost variance 25.378.22 USD. Instead of being praised for running under budget, one of the executive at the meeting expressed frustration at the number. What is wrong with the variance? Katanya. Jadi project manager sedang melakukan monthly steering committee dan mengatakan bahwa project variance-nya, perbedaan project antara actual dengan planningnya itu $25.378. Dan instead of being praised of running budget, berdasarkan dari under budgetnya tersebut, salah satu eksekutif di meeting mengatakan frustasi dengan numbernya. Apa yang salah dengan variansi tersebut? Variance was calculated incorrect. Apakah dikalkulasikan dengan salah? Apakah dan level precision is not correct? Apakah variance is greatly extra aggregate? Apakah dengan variance should be negative value? Jawaban yang possible sebenarnya antara A atau B. Mari kita lihat justifikasinya untuk the level of precision is not correct. B, karena most project have a level precision that would run the variance rather than report cost variance to the penny. For example, 25.000 would be more reasonable number. Jadi paling possible-nya langsung disampaikan dalam besaran gitu untuk si cost variance-nya. Jadi itu level precision is not correct.
Oke, nomor 9. You are working with your project team to obtain administrative closure of project. The project was performed exclusively with internal resources provided by functional leader. Which of the following is most likely to be last action taken in this scenario? Jadi Anda sedang bekerja untuk project team yang mengobtain administrative closure project, dan projectnya sudah di-perform secara eksklusif untuk internal resource yang di-provide oleh functional leader. Dan which of the following is most likely last action? Aksi yang terakhir untuk skenario ini apa saja pada saat si closure project ya. Yang pertama adalah dengan mengadakan conduct survey, bukan finalizing open claim, berarti baru dia finalisasi open claim saja. Lalu transferring final product to operations, ini tricky nih sebenarnya antara C atau D, releasing the project team. Sebenarnya yang paling terakhir adalah pertama, kalau misalnya ada masih proses transfer, otomatis masih ada resource di dalam project tersebut. Maka yang paling terakhir adalah actions taken in the scenario adalah releasing the project team. Sudah pasti tidak ada lagi pekerjaan yang akan dikerjakan lagi begitu. Oke, nomor 10. When estimating resources for your project, you have determined that the company does not have enough developer to complete the required work. You can either hire additional developer as permanent employee or bring temporary contractor namanya. Jadi pada saat melakukan estimasi resource project, Anda melakukan determinasi ke perusahaan tentang menyatakan bahwa ini tidak cukup developer nih untuk menyelesaikan pekerjaannya, dan Anda juga menyampaikan bahwa harus hire additional developer untuk permanent employee atau setidaknya membawa dari kontraktor yang temporary gitu. Apakah to make or buy analysis berdasarkan dari make or buy analysis dihasilkan bahwa secara ROI 25% project akan komplit dengan melakukan adding permanent employee, dan ROI-nya 20% jika akan menggunakan kontraktor. Dan Anda decide to bring the contractor, dan Anda memutuskan untuk membawa kontraktor saja. Which of the following was the most likely reason for these decisions? Apakah to avoid expanding permanent employee obligations? Apakah dengan reduce the project cost by using less expensive contractor? Apakah dengan to protect confidential information and intellectual property? Apa dengan to complete project faster by shortening its duration by 5%? Ini salah nih, tidak ngaruh ya, nomor 5 dan C dan D ini. Yang paling possible adalah mengurangi dari less expensive contractor. Tapi ini terlihat ini 25% berbanding 20%. Sebenarnya untuk si kontraktor itu ROI-nya 20% lebih kecil. Namun untuk pilihan dari permanen dengan kontraktor atau non permanen, diantaranya adalah untuk mengurangi atau menghindari expanding permanent employee gitu. Di antaranya kalau misalnya permanent employee kan pasti implikasinya banyak ya, ada insurance dan lain-lain gitu. Jadi makanya pilihannya adalah to avoid expanding permanent employment obligations. Oke, untuk yang kita pertama session di session yang ketiga ini sampai dengan 10. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Recording akan saya stop recording.